Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi baca berita. Kita ambil dari elais.co yang terbit pada tanggal 30 April tahun 2022. Petani tidak punya posisi tawar. Ya, kita baca isi beritanya. Jakarta, elais.co, penurunan harga tandan buah segar ataupun TBS kelapa sawit yang dinilai sewenang-wenang oleh petani terjadi saja beberapa waktu yang lalu di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS se-Nusantara. Sejumlah pihak menduga ini dampak dari larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng oleh pemerintah yang diberlakukan pada 28 April tahun 2022 kemarin. Namun tidak sedikit pula PKS yang berkilah lantaran menghadapi liburan Idul Fitri yang sudah di depan mata. Namun dari kacamata Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan, Sulaiman Haji Andi Lulu, alasan tersebut bukanlah alasan yang sebenarnya. Ia menilai PKS justru memanfaatkan keadaan yang berpatokan pada pelarangan ekspor yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. PKS itu milik pengusaha, otomatis mereka akan memperhitungkan bahkan memprediksi harga penjualan produksi yakni CPO, ujarnya kepada elais.co Sabtu 30 April. Dirincinya, selama ini penetapan harga TBS mengacu pada harga CPO internasional yang bisa di atas angka Rp15.000 hingga Rp17.000, sementara di dalam negeri harga CPO hanya berkisar Rp9.300, maka mereka pasti akan menurunkan harga beli TBS kepada petani. Kan begitu yang menjadi pembanding dalam penetapan harga TBS. Saya rasa mereka juga melihat hal itu jelasnya. Selanjutnya, PKS yang pasti mengantisipasi resiko kerugian. Pasalnya bahan baku yang mereka olah yakni TBS dari petani tidak langsung dapat dijual hari itu juga, namun diolah kembali dan baru dijual beberapa waktu setelahnya. Bisa jadi 1 pekan berikutnya. Hal ini tentu membuat PKS memutar otak agar dapat menghindari kerugian otomatis. Pilihan pertama adalah menurunkan harga TBS petani. Mereka sudah memprediksi kalau petani tidak bisa apa-apa, kita tidak punya nilai tawar. Nah, inilah yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi. Kalau terjadi maka hancur petani swadaya yang sebanyak 41% di Indonesia, jelasnya. Dari data yang diperoleh, jumlah petani kelapa sawit di Indonesia mencapai 2,6 juta kepala keluarga. Sementara total perkebunan kelapa sawit di Indonesia 16,8 juta hektar. Dan 6,8 juta hektarnya adalah perkebunan rakyat atau 41%. Kami juga memahami maksud dari pemerintah menyetop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kemungkinan akan memberi sanksi jera kepada oligarki. Tetapi di dalam perkebunan tersebut ada 41% perkebunan rakyat. Maka bila ekspor tidak jalan, ada kemungkinan TBS petani tidak terbeli oleh PKS, terangnya. Sepengetahuan pria yang berdomisili di bilangan Sulawesi Selatan itu, kebutuhan CPO dalam negeri hanya berkisar 37% atau 18 juta ton. Sementara total produksi mencapai 48 juta ton. Jika kebijakan itu benar mengarah pada CPO dan dilakukan, maka akan terjadi penumpukan. Mau dikemanakan produksi CPO itu? Malah akan berdampak pada TBS petani
dan dipastikan petani akan menjerit, tegasnya. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus mensinergikan antara kegiatan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum. Dari data alokasi bahan baku selama ini, 18 juta ton terdiri dari minyak goreng 8,5 juta ton, biodiesel 7,4 juta ton, dan oleochemical 2 juta ton. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah, DMO 20% ditegakkan dan HED minyak curah diberlakukan, bukan secara brutal, larangan serta-merta, paparnya. Editor Sahril Ramadana. Baik Sobat Planters, demikianlah tadi kita baca berita petani tidak punya posisi tawar dari airlines.co dan tanggapan dari Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan, Sulaiman Haji Andi Lulu. Oke, mari kita bahas sedikit tentang artikel tersebut. Sobat Planters, posisi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rentang harga hasil pendekatan pasar itu monopoli bilateral. Oke, dalam pengertian apakah telah memberikan perlindungan kepada petani dan mendekati harga yang mencerminkan kekuatan tawar-menawar yang seimbang, atau lebih mengarah pada harga monopsonis atau malah mengarah pada harga monopoli. Oke, untuk sementara saya coba kasih batasan dulu. Pasar monopsoni itu adalah salah satu bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu pelanggan dan satu korporasi yang akan berperan sebagai satu-satunya pihak pembeli sekaligus yang mengontrol suatu konten pasar. Jadi itu adalah pasar monopsonis. Jadi untuk harga TBS ini sepertinya mengarah kepada pasar monopsonis yang hanya ada satu pembeli dan satu penjual. Oke, kita lanjut untuk bahasannya. Untuk harga CPO di dalam negeri sangat ditentukan oleh keadaan harga di Kuala Lumpur maupun Rotterdam, karena dua daerah tersebut adalah pasar untuk harga CPO, yaitu Kuala Lumpur dan Rotterdam. Harga CPO di Rotterdam itu sangat terkait dengan situasi permintaan dan penawaran minyak kedelai sebagai bahan substitusi penting pengganti minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Nah, produksi akhir yang paling menentukan gejolak harga dalam industri kelapa sawit adalah harga minyak goreng. Harga minyak goreng merupakan acuan utama bagi harga CPO. Dan selanjutnya harga CPO merupakan acuan utama bagi harga TBS. Jadi berputar-putar di situ saja. Nah, untuk menghindari pengaruh negatif terhadap perubahan dunia, kemudian pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan terhadap harga TBS yang diharapkan dapat melindungi petani. Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga TBS akan mempengaruhi kemampuan petani kelapa sawit untuk berproduksi. Nah, harga TBS sendiri sebenarnya ditentukan berdasarkan harga ekspor atau FOB minyak kelapa sawit. Hal ini berarti kemampuan petani kelapa sawit dalam berproduksi sangat tergantung pada perekonomian dunia. Jadi, kebijakan penetapan harga TBS produksi petani setiap bulan oleh tim penentuan harga pembelian TBS yang dibentuk pemerintah daerah itu cenderung menyebabkan terjadinya eksploitasi monopsonistik terhadap petani plasma oleh perusahaan. Dan kecenderungan terjadinya eksploitasi monopsonistik oleh perusahaan inti terhadap petani akan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh petani dan akhirnya akan menurunkan produktivitas petani. Jika hal ini dibiarkan dan berkelanjutan, maka tujuan pelaksanaan penetapan harga TBS yang salah satunya adalah mengangkat harga hidup petani dan keluarganya tidak akan berhasil. Dan persoalan inilah seharusnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Hal ini juga mencerminkan lebih kuatnya posisi tawar perusahaan PKS ketimbang petani. Dan posisi harga TBS itu adalah sebagai turunan daripada harga CPO dunia.
Sobat planter, di sini diperlukan komitmen dan upaya yang lebih serius di kedua belah pihak untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dalam rangka mendapatkan harga TBS yang lebih adil. Jadi tidak berdasarkan pasar monopolistik yang hanya ada dua pembeli dan penjual yang sama-sama tidak mempunyai nilai tawar bagi petani, tetapi nilai tawar tertinggi adalah pada perusahaan PKS, sehingga mereka akan menentukan harga yang mereka anggap layak untuk mereka beli, sehingga harga yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga TBS pada provinsi tertentu itu cenderung lebih diabaikan. Oke Sobat Planter, demikianlah tadi baca berita yang kita ambil dari elais.co, petani tidak punya posisi tawar. Semoga apa yang kita sampaikan dari baca berita ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1443 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.